Sebelum kita memasuki kebaktian, marilah kita cermati panduan kebaktian online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya kebaktian. Nonaktifkan segala panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya selama mengikuti kebaktian yang sedang berlangsung. Ikutilah kebaktian dengan tepat waktu dan hindari melakukan percepatan, karena setiap bagian liturgi dari kebaktian itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Ikut sertalah di dalam setiap mata liturgi yang ada, sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam kebaktian online. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online, dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Setelah kebaktian selesai, saudara bisa meneruskan ibadah bersama keluarga atau orang-orang dekat dengan mendiskusikan firman Allah yang telah diberitakan. Terutama jika saudara memiliki putra dan putri, maka bimbinglah mereka untuk lebih dalam memahaminya dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki ibadah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta. Pentakosta yang dalam bahasa Yunani berarti hari ke-50 merupakan peringatan pencurahan Roh Kudus kepada para murid sesuai dengan janji Tuhan Yesus sesudah kenaikannya ke surga. Karena penyertaan Roh Kudus, kita menjadi kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di sorga. Mari dengan bangkit berdiri kita serukan pujian, datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajaran Tuhan yang indah, kita bagai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba bintang yang sesat, untuk membela diriku di pikulnya salib berat. Kebaktian hari peringatan turunnya Roh Kudus ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Masukilah ibadah ini dengan sukacita karena Sang Sumber sukacita telah mencurahkan Roh-Nya bagi kita dan Ia ada bersama dengan saudara-saudara. Dan bersama saudara juga. Perjalanan kehidupan manusia ibarat sebuah pengembaraan di padang belantara. Beragam tantangan dijumpai, terkadang melelahkan bukan hanya fisik, tetapi juga mental, psikologis, dan spiritual. Khususnya pada masa-masa pandemi seperti ini, perlu kita semua sadari jika kelelahan tidak diatasi, maka perjalanan ke depan terasa semakin berat, semakin sulit. Disinilah pengembaraan membutuhkan sebuah penyegaran agar kita memiliki kekuatan baru untuk menjalani kehidupan. Melalui tema ibadah kita pada hari ini, yaitu menerima aliran air hidup dari Roh Kudus. Kiranya setiap kita dapat memahami bahwa aliran itu memenuhi kehidupan bagi setiap orang yang membuka hati bagi karyanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus telah tercurah kepada setiap orang percaya. Namun seringkali kuasa Roh Kudus tidak berbuah di dalam hidup kita karena segala dosa yang telah kita perbuat. Dosa telah menghalangi kita dari aliran kasih-Nya yang selalu memberi kita kekuatan dan pertolongan. Mari kita mengakui dosa dan salah kita seperti yang diungkap dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku hendak mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengampun dan berlimpah kasih setia, saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami sekiranya selama ini kami masih terikat dengan dosa yang sama setiap kali. Kami adalah manusia yang lemah, yang tidak kuat melawan godaan. Ampuni kami ya Tuhan, yang seringkali lalai untuk menjadi saluran berkat-Mu. Seringkali kami hanya memikirkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap pengakuan dosa kami dan mengampuni dosa-dosa kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami dapat membuka hati bagi Roh Kudus, agar kuasa-Nya memperbaiki sikap hidup kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh hambamu, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa dan memperoleh anugerah pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17 demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu
dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Oh anugerah ilahi-Mu mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita berdoa sebelum menerima firman Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kehidupan baru yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan di hari ini Tuhan, kami sungguh berseru kepadamu. Kami membutuhkan firman-Mu sang air hidup itu Tuhan, untuk menyejukkan kami, untuk memberikan kepada jiwa kami kepuasan. Ya Tuhan, berfirman-Lah, dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami dapat memahaminya dengan sebaik mungkin dan diberikan kemampuan untuk melakukannya. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Amin. Bacaan pertama diambil dari Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan bersama-sama membacakan Mazmur 104 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-35 secara berbalasan. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya.
binatang-binatang yang kecil dan besar, Di situ kapal-kapal berlayar, dan leviathan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya, semuanya menantikan Engkau. supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya, Dia yang memandang bumi sehingga bergentar. yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontius dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan
akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan ketiga terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan ayat ke-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat Hari Pentakosta. Selamat Hari Pengucapan Syukur Tahunan. Hari ini adalah hari yang dirayakan dengan penuh sukacita. 2000 tahun yang lalu, Hari Raya Pondok Daud. Dan di hari raya ini orang datang bersukacita, mereka makan, minum, mereka memperingati waktu-waktu yang lalu di mana bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka menempuh perjalanan 40 tahun di padang gurun. Dan mereka membutuhkan tempat perhentian. Momen perayaan Hari Raya Pondok Daun yang kita juga peringati saat ini sebagai Hari Raya Pentakosta dan juga pengucapan syukur tahunan adalah di mana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk sepanjang tahun Tuhan telah memberkati kita dengan begitu banyak hal yang baik, di mana kita juga mempersembahkan apa yang kita miliki. Kita bersuka cita. Pada waktu itu, 2000 tahun yang lalu di pembacaan kitab Injil, di puncak perayaan itu, Tuhan Yesus berdiri. Dan dia berseru, "Barang siapa haus, datang kepadaku dan minum." Adalah sebuah hal yang kelihatannya sesuatu yang janggal, sesuatu yang aneh. Kenapa ketika orang sedang bersuka cita, kenapa orang ketika sedang berlimpah makan dan minum, Tuhan Yesus justru berkata, "Barang siapa yang haus," merasa haus di tengah-tengah pesta yang berlimpah air minum. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan? Tuhan Yesus tidak melihat apa yang manusia lihat, tetapi Tuhan Yesus melihat apa yang di dalam hati dan di dalam setiap diri manusia, yaitu jiwanya, rohnya. Orang melihat orang bersuka cita saat itu karena itu pesta. Tetapi Tuhan melihat di pesta itu, orang-orang justru tampak kehausan. Mereka membutuhkan air hidup. Dan Tuhan menawarkan dirinya sebagai air hidup. Apa yang terjadi ketika seseorang kekeringan, dehidrasi? Secara fisik ketika orang merasa kehausan, dehidrasi, dia merasa tampak bingung, letih, lesu, lemas, sakit kepala, haus luar biasa, dan tidak keluar lagi keringatnya. Kondisi yang membutuhkan segera air minum. Ketika seseorang kehausan dalam keadaan jasmani. Bagaimana ketika orang kehausan secara rohani? Orang tersebut akan merasa jiwanya kering. Meskipun tampaknya dia bahagia, dia tertawa, dia tersenyum, tapi sesungguhnya jiwanya kering. Apa yang menyebabkan seseorang rohaninya kering?
Ketika di dalam perjalanan kehidupannya dia merasa dikejar-kejar dengan target, dikejar-kejar dengan keinginan, ambisi, kebutuhan hidup yang selalu menuntutnya bekerja terus. Dan dia lupa untuk mengisi jiwanya. Tuhan Yesus menawarkan dirinya sebagai air hidup. Di dalam salah satu bacaan, yaitu di dalam Sakaria, dikatakan demikian. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan Rohku, kata Allah semesta alam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di dalam kehidupan ini bukan hanya semata-mata kekuatan saja. Dalam kitab Bilangan, Tuhan juga memberikan Roh Kudus-Nya kepada 70 orang. Kepada Eldad dan Medad. Demikian juga di dalam Kisah Para Rasul. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada para murid-Nya. Mereka dapat berbicara dengan bahasa daerah masing-masing orang yang datang dan mendengar. Mereka menerima firman Tuhan. Mereka dipuaskan dari rasa haus secara rohani mereka. Demikian pula di kitab Mazmur. Di salah satu bagian kitab Mazmur, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang kedua. Kitab Mazmur itu menceritakan bahwa ya Allah, Allahku, aku haus, aku mencari Engkau, aku seperti tanah kering. Pemazmur menyadari dirinya seperti tanah kering yang rapuh. Dan itulah yang terjadi dengan diri kita, jiwa kita. Apakah kita menyadari? Dan ketika kita menyadari apa yang harus kita lakukan. 3S. Yang pertama adalah stop. Artinya apa? Ketika seseorang haus dan dia harus minum, artinya dia harus menghentikan kegiatan-kegiatan yang lain. Dia tidak harus bergerak terus. Tetapi dia harus menghentikan rutinitasnya. Dia harus memfokuskan. S yang kedua adalah sound of silence. Apa itu? Ketenangan. Firman Tuhan katakan, tenanglah, ini aku. Ketika para murid di dalam kondisi kepanikan, saat itu perahu terkena badai, angin tofan, ombak yang begitu besar, mereka ketakutan. Dan Tuhan berkata, tenanglah, ini aku. Artinya apa? Yang kedua, silent itu artinya kita menghentikan kebisingan yang ada di dalam sekitar kita. Suara-suara yang mampir ke telinga kita, ke otak kita, mari kita hentikan, kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah saat teduh. Tuhan Yesus dalam kehidupannya, dia juga menyediakan waktu untuk bersaat teduh. Ketika pagi-pagi benar, dia menuju sebuah tempat dan dia bersaat teduh. Dia menjalin komunikasi dengan Allah Bapa. Karena ia tahu ketika hari sudah menjelang siang, banyak kegiatan yang terjadi. Dan juga pada waktu malam, ceritakan juga semalam-malaman Tuhan Yesus bersaat teduh. 3 hal tersebut. Yang pertama, stop dengan segala aktivitas kita. Juga dengan segala kekhawatiran kita, kepanikan kita, kemarahan kita, keputusasaan kita. Kita hentikan hiruk pikuk di kepala kita. Yang kedua, sound of silence. Kita menenangkan diri kita.
dari segala macam bunyi, bunyi handphone, bunyi televisi, bunyi-bunyian yang begitu mengganggu kehidupan kita. Kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang utama dalam hidup kita. Tuhanlah sang sumber air hidup. Dan yang ketiga, kita menyediakan waktu kita bersaat teduh. Kita menerima aliran air hidup. Kita minum, kita merendahkan hati kita. Di mana kita dapat menjalin hubungan dengan Tuhan. Tuhan berbicara di dalam keheningan, bukan di dalam kehiruk-pikukan. Dan oleh karena itu, seperti firman Tuhan mengatakan demikian. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Dalam hidup kita, apa yang kita terima, itu pula yang akan keluar. Ketika kita menerima aliran hidup, maka hidup kita juga akan mengeluarkan aliran-aliran air hidup. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kita di dalam kegembiraan kita, di dalam sukacita kita, di hari Pentakosta ini. Apakah kita juga telah meminum air hidup itu? Sehingga hidup kita dapat memancarkan aliran-aliran air hidup. Di hari-hari yang lalu, 9 hari masa kita hari puji dan doa, ya. 9 buah roh dibahas. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kemudian kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 buah roh itu kita sudah dibekali bagaimana kita bisa menghasilkan, kita memunculkannya itu di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, mari kita boleh bersukacita bukan hanya dengan pesta sukacita jasmani, tetapi Tuhan juga melihat kita adalah orang-orang yang memancarkan aliran-aliran air hidup. Selamat Hari Raya Pentakosta, selamat Hari Raya pengucapan syukur tahunan, dan selamat memancarkan air aliran hidup. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, di kesempatan hari Minggu ini, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk perjalanan hidup yang Tuhan telah pimpin selama ini. Suka duka telah kami alami dan semua terjadi oleh karena pertolongan-Mu. Dari kesempatan saat ini, kami juga menyatukan hati kami sekali lagi mengucap syukur untuk semua hal-hal baik yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan, kami mendoakan untuk pemerintah, di mana mereka berpikir begitu keras bagaimana mengusahakan yang terbaik di dalam posisi kondisi pandemi COVID-19 ini. Apa yang harus mereka lakukan, kebijakan apa yang harus dikeluarkan, apa dampaknya.
Ya Tuhan, kami mau mendukung pemerintah Indonesia yang memikirkan apa yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Demikian pula kami mendoakan masyarakat Indonesia bisa bekerja sama, mengupayakan yang terbaik. Kami juga mendoakan untuk setiap jemaat simpatisan di dalam permasalahan kehidupan mereka sehari-hari, di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam kesehatan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam pendidikan anak-anak mereka. Tuhan, tolonglah, dan biarlah kami boleh bersama-sama saling mendoakan. Dan biarlah firman yang telah kami dengar Tuhan, seperti air sejuk di dalam kehidupan kami, menyegarkan, menguatkan kami. Kuatkan kami untuk kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu senantiasa menuntun kami, memampukan kami untuk kami mengikut apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Kami hidup bukan berdasarkan apa yang kami lihat, tetapi iman kami kepadamu. Kami juga menyerahkan GKI Kebon Jati. Tuhan, gereja ini adalah milik-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah atas GKI Kebon Jati. Setiap jemaat simpatisan, aktivis, penatua dan pengerja, biarlah kami saling bergandeng tangan. Tuhan berkati atas rumah-Mu ini. Ya Tuhan, kami mau mendoakan untuk rekan-rekan kami di dalam kondisi fisik mereka, kesehatan mereka yang tidak baik. Biarlah Tuhan memulihkannya, dan kami boleh senantiasa bersyukur di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa turunnya Roh Kudus saat ini terjadi bertepatan dengan berlangsungnya peringatan Pentakosta Yahudi. Dalam perayaan Pentakosta Yahudi tersebut, orang-orang Yahudi dari berbagai tempat berkumpul di Yerusalem, memperingati pemberian Taurat Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai, dan merayakan ucapan syukur atas awal penuaian panen gandum. Ucap syukur awal penuaian panen gandum menandai keyakinan umat bahwa keberhasilan usaha bercocok tanam hanya terjadi karena pemeliharaan dan pertolongan Allah. Kini kerja kita tak hanya terlihat dalam wujud tanam menanam. Apapun karya kita, kita diajak untuk mengingat bahwa segala yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, saat ini kita memberikan persembahan syukur tahunan, yaitu sebagai tanda syukur di hadapan Tuhan yang telah berkenan memberkati usaha cocok tanam dan tiap pekerjaan yang kita lakukan. Tanda syukur kita atas anugerah Roh Kudus dari Allah bagi kita. Tanda syukur kita atas gereja yang sudah terbentuk serta komitmen mendukung gereja khususnya di dalam kesaksian, pelayanan, serta pekabaran Injil di dunia. Maka marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sesuai firman Tuhan yang berkata, "Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Ulangan pasal 16 ayat 10. Bagi Bapak, Ibu atau Saudara, dapat memberikan persembahan syukur tahunan dengan melakukan transfer ke rekening BCA GKI Kebon Jati Bandung dengan menambahkan angka nominal 5 di belakang nilai transfer yang diberikan. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan persembahan mingguan, dapat memberikannya melalui transfer maupun QR Code seperti yang tertera di layar. Oh
Lahirlah ya Roh perkasa, terangi mata hatiku. Sabda Kristus berkuasa dalam diri hamba-Mu. Aku pun, ya terangi aku pun. Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, kuasa Roh yang tak terduga, biar kaya dalamku. Aku pun, sempurnakan aku pun. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih. Di dalam masa pandemi ini, kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, baik persembahan tahunan maupun persembahan mingguan kami. Tuhan, berkati seluruh persembahan ini, dan kami berdoa untuk majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk banyak orang di dalam seluruh kegiatan gerejawi yang kami laksanakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, nyatakan iman dan harapanku. Bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya terang jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Jemaat yang terkasih, bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin.